Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Muhammad. Di sini saya akan mencoba menjelaskan menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana dan bahasa yang lebih santai lah, tentang buku Psikologi Umum karyanya Alex Sobur, di mana di dalamnya terdapat pembahasan yang sangat menarik, pembahasan yang sangat detail dan pembahasan yang sangat kaya akan makna. Namun pada video kali ini saya mencoba mengemasnya dengan bahasa yang relatif lebih sederhana dan santai. Namun dari sekian banyaknya bab, saya hanya akan mencoba membahas 2 bab saja dari buku tersebut, yakni bab 4 dan bab 6. Apa saja yang ada di bab 4, apa saja yang ada di bab 6. Bab 4 berisi tentang intelijensi dan bakat. Nah, bagaimana menurut Alex Sobur di dalam buku tersebut? Namun sebelum itu, mengenai intelijensi dan bakat, pernah nggak kita bertanya mengapa ada orang yang cepat memahami pelajaran, sementara yang lain lebih unggul dalam seni, olahraga, atau bidang tertentu? Dalam psikologi, kemampuan tersebut berkaitan dengan intelijensi dan bakat. Intelijensi atau kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, memahami, belajar dari pengalaman, memecahkan masalah, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Orang yang memiliki intelijensi atau kecerdasan yang baik umumnya mampu berpikir logis, belajar dengan cepat, dan menemukan solusi yang efektif ketika menghadapi suatu permasalahan. Namun, intelijensi tidak selalu sama dengan kreativitas. Apa yang membedakannya? Intelijensi membantu seseorang memahami dan menyelesaikan masalah, sedangkan kreativitas memungkinkan seseorang menghasilkan ide-ide baru yang inovatif. Keduanya saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan seseorang. Nah, untuk mengukur tingkat kecerdasan, para ahli mengembangkan berbagai tes intelijensi. Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif seseorang, seperti kemampuan berpikir, memahami, dan bernalar. Meski demikian, hasil tes intelijensi tidak boleh dijadikan satu-satunya tolak ukur untuk keberhasilan, karena kecerdasan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, pendidikan, pengalaman, kesehatan, dan juga motivasi belajar. Selain intelijensi, terdapat juga bakat. Apa itu bakat? Bakat adalah potensi atau kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai prestasi pada bidang tertentu. Bakat dapat dilihat sejak usia dini, tetapi perlu dikembangkan melalui latihan dan kesempatan yang memadai, fasilitas yang memadai pula. Anak berbakat biasanya menunjukkan kemampuan yang menonjol dibandingkan teman sebayanya. Mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, cepat memahami informasi, mampu menghasilkan ide yang kreatif. Namun, setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda. Itu yang perlu digarisbawahi. Secara umum, bakat dapat berupa bakat akademik, seni, olahraga, kepemimpinan, maupun keterampilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk membantu seseorang anak mengenali serta mengembangkan bakat yang dimilikinya. Salah satu cara untuk mengenali potensi tersebut adalah melalui tes bakat, yaitu alat yang digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Hasil tes bakat dapat membantu individu menentukan pilihan pendidikan maupun karir yang akan ditempuhnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa intelijensi dan bakat merupakan 2 aspek penting dalam perkembangan manusia. Intelijensi membantu seseorang berpikir dan memecahkan masalah, sedangkan bakat menunjukkan potensi khusus yang dapat dikembangkan menjadi prestasi. Dengan mengenali dan mengembangkan keduanya secara optimal, setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Lanjut kita pada pembahasan di bab 6, yakni belajar. Apa itu belajar? Menurut Alex Sobur dalam bukunya, sebelum itu pernah gak kita bertanya mengapa seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru? Dalam psikologi, proses tersebut disebut belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku,
pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Nah, para ahli memiliki berbagai rumusan tentang belajar. Tetapi pada dasarnya, belajar selalu melibatkan proses tersebut disebut belajar merupakan proses perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Tetapi pada dasarnya, belajar selalu melibatkan proses perubahan yang relatif menetap dalam diri seseorang. Artinya setelah belajar, seseorang diharapkan memiliki kemampuan atau pemahaman yang lebih baik daripada sebelum belajar. Untuk menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi, para ahli mengembangkan beberapa teori belajar. Salah satunya adalah teori conditioning. Dalam classical conditioning, seseorang belajar melalui hubungan antara dua rangsangan, seperti eksperimen terkenal Ivan Pavlov yang melakukan eksperimen kepada anjing. Sementara itu, operant conditioning menekankan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pemberian penghargaan atau konsekuensi tertentu. Jadi ketika sesuatu diberi penghargaan atau konsekuensi atas perbuatan, maka itu akan menimbulkan proses belajar di dalamnya. Nah, selain itu juga terdapat teori Gestalt yang memandang belajar sebagai proses memahami sesuatu situasi secara menyeluruh. Menurut teori ini, seseorang tidak hanya menghafal bagian-bagian kecil, tetapi juga memahami bagaimana hubungan antar bagian sehingga memperoleh pemahaman yang utuh. Belajar juga merupakan sebuah proses yang berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan. Dalam prakteknya, terdapat berbagai jenis belajar, mulai dari belajar pengetahuan, keterampilan, sikap, hingga pemecahan masalah. Keberhasilan belajar dipengaruhi juga oleh berbagai faktor, yakni faktor internal atau endogen meliputi kondisi fisik dan psikologis seperti kesehatan, apalagi ada lagi yang namanya seperti kesehatan, minat, motivasi, kemampuan berpikir. Sedangkan faktor eksternal atau eksogen meliputi lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial yang mendukung proses belajar. Selain metode, efisiensi belajar juga penting. Belajar yang efisien berarti memperoleh hasil yang optimal dengan waktu dan usaha yang digunakan secara efektif. Oleh karena itu, keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari banyaknya waktu yang dihabiskan, tetapi juga dari kualitas hasil yang diperoleh. Terakhir, belajar memiliki hubungan yang erat dengan menghafal dan ingatan. Ingatan memungkinkan seseorang untuk menyimpan dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Namun belajar tidak sekedar hanya menghafal, melainkan juga memahami dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses penting yang memungkinkan manusia berkembang sepanjang hidupnya. Dengan memahami teori, faktor, dan metode belajar yang tepat, seseorang dapat meningkatkan kemampuan belajarnya secara lebih efektif dan optimal. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas dalam video kali ini tentang yang pertama di bab 4 ada intelijensi dan bakat, dan di bab 6 ada belajar menurut buku Psikologi Umum karya Alex Sobur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.